Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman per YouTuber duniawi. Ini saya ingin menghidupkan YouTube lagi setelah sekian lama nggak upload karena bingung mau bikin konten apa. Nggak bingung sih sebenarnya. Konten ada, cuman mau syuting apalagi dandan-dandan kayak orang tua dan harus keluar rumah itu rasanya kayaknya kok nggak pede. Ya barangkali teman-teman ada usulan, ada saran gimana biar pede dan bikin konten apa gitu kali ya. Terus karena saya juga bingung mau bikin film juga belum pede, dan saya kayaknya belum menemukan identitas YouTube saya apa gitu ya. Nah, tapi karena ada kepentingan untuk berbagi manfaat kepada sedulur-sedulur semuanya, pada hari ini tanggal 20 November tahun 2020, saya mau berbagi info tentang sesuatu yang ada di Cengkareng, Jakarta Barat, tepatnya di Pondok Pesantren Baitul Mutakin. Di sini kemarin mendapat bantuan dan bimbingan dari pemerintah, yaitu berupa hidroponik. Sekedar info ya, hidroponik itu kalau saya baca di Wikipedia hidroponik itu adalah budidaya tanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah, tapi tetap mencukupi nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, hidroponik itu seperti apa? Nah, nanti kita langsung berangkat ke tempat hidroponiknya gitu ya. Nah, sekarang ini kita udah ada di lokasi hidroponik yang tadi saya sebutkan. Ini tempatnya. Ini kita ada di depan masjid. Ya, memang lokasinya di sini. Sambil kita nunggu bapak yang biasa ngeramut hidroponik ini, kita lihat-lihat dulu sebentar ya. Nah, sekarang yang bertanggung jawab pada hidroponik ini udah datang ke sini, langsung kita tanya-tanya aja ya. Nah, ini namanya Bapak Ahmad Suratno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pengajar di pondok sekaligus yang diamanati bertanggung jawab pada hidroponik ini. Nah, kita tanya-tanya sejak dari ini ya Pak ya, dari tahap awal ya. Sini Pak ya, tahap awal ya? Iya. Nah, ini namanya apa Pak? Ini namanya penyemaian bibit. Penyemaian bibit. Nah, ini bibit kangkung. Ini bibit kangkung. Kangkung. Kalau yang ini bibit sawi pakcoy. Sawi pakcoy. Oh, yang bulat-bulat itu Pak ya? Ya, kecil. Terus ini selada. Oh, ini selada, ini sawi pakcoy, atau kalau tempat saya itu sawi Upin Ipin. Nah. Karena ada di film Upin Ipin. Yang pendek-pendek. Ini tahapnya gimana Pak?
asal langsung di apa namanya ditaruh terus dikasih apa kasih apa gitu enggak? Kalau untuk kangkung cukup ini net pot, dikasih tisu. Kasih tisu. Tisu yang selembar itu tisu biasa Pak ya? Tisu biasa. Dipotong jadi 4, kemudian dilipat-lipat, terus dimasukkan ke dalam net pot, kemudian terus diisi benih. Oh, langsung diisi benih. Kira-kira sekitar 10 sampai 12 benih. 10 sampai 12 benih. Ya. Kemudian terus dikasih air. Kira-kira sampai basah. Terus ditaruh di tempat gelap. Oh, ditaruh di tempat gelap. Semalam atau 2 malam. Oh, jadi nggak langsung taruh sini ya? Nggak langsung dipanaskan. Oh, ditaruh tempat yang gelap dulu, ya, baru biar pecah. Biar mecah. Pecah atau sprut istilahnya. Sprut, apa itu? Terus kemudian setelah mecah baru ditaruh di tempat kena sinar matahari. Nah, terus ini yang buat dasaran sawi ini apa ini Pak? Kalau yang ini namanya rockwool. Rockwool. Itu media tanam untuk penyemaian bagi sawi, bayam, lada dan lain-lain. Oh, beda, sawi, bayam sama kangkung beda. Beda, kalau kangkung cukup pakai ini. Kalau sawi cuman pakai tisu kayak gini nggak jadi Pak ya? Kalau sawi nggak ada, nggak. Karena sawi itu harus perlu ikatan untuk ininya, untuk akarnya. Oh iya. Kalau kangkung kan nanti begitu udah numbuh terus akarnya numbuh, jadi langsung dia bisa mencari ikatan ya, dengan tisu aja udah cukup. Oh gitu. Terus ini penyemaiannya sampai berapa hari Pak? Kalau kangkung biasanya 6 sampai 7 hari langsung dipindah ke tempat tanam, media tanam. Oh gitu, kangkung 6-7 hari langsung bisa dipindah ya, media tanam. Ini seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Ini umurnya udah 2 mingguan ini. Oh, ini udah 2 minggu, berarti sekitar ya masih kecil. Umur 6 atau seminggu, 6 hari atau seminggu taruh sini Pak ya? Ya, dipindah di media tanam. Beda nggak kalau sama sawi pemindahannya? Berapa hari gitu? Kalau sawi malah agak lama, sawi sekitar 9 atau 10 hari. Oh, sawi 9 atau 10 hari baru dipindah ke sini. Nah, ini sawi ini udah usia berapa ini Pak? Sawi? Ini kalau sawi memang agak lama, ini sudah usia gitu. 20 hari ini. Oh, 20 hari. Sudah 20 hari. Kalau kangkung ini bedanya cuman ini sekitar 23-an hari. Oh, ini padahal baru 23 hari. Udah mau panen ini. Udah waktunya panen padahal ya? Udah waktunya panen, bahkan tapi ini belum dipanen ya. Udah agak lewat. Sawi sama ini hampir sama, tanggal 29 Oktober nyemaian. Oh, penyemaiannya hampir sama tanggal 29 Oktober. Naruhnya di net pot berbeda. Oh, beda ya. Karena mungkin tumbuhnya dari penyemaian itu beda juga ya? Beda. Jadi kalau sawi perlu 2-3 hari baru pecah ininya. Oh, gitu. Pecah bijinya. Kalau ini apa namanya kangkung itu sekitar 6 hari udah dipindah di paralon kayak gini. Kalau sawi sampai 10 hari. 9 atau 10 hari. Oh, berarti intinya kalau sawi itu usianya lebih panjang atau tumbuhnya lebih lama daripada kangkung. Nah, terus ini ada bayam Pak ya? Bayam merah, bayam hijau. Ini ada bayam hijau. Nah, ini bayam hijau, ini bayam merah. Ini usianya juga hampir sama dengan yang atas. Usianya hampir sama yang atas. Oh, berarti memang intinya kangkung paling cepat gitu ya? Iya. Kangkung itu kalau masa panen paling sekitar 20 hari, 25 hari sudah panen. Kangkung. Tapi kalau sawi ini sekitar 30 hari atau 35. 1 bulan ya, sampai 1 bulan. Sama dengan bayam, Pak? Bayam juga sekitar 30 harian. 1 bulan. Berarti bayam merah atau hijau ini penyemaiannya sama kayak sawi? Sama kayak sawi. Cuman jumlah bijinya di dalam rockwool tadi, kalau bayam sama sawi sama bayam merah, bayam hijau itu lebih banyak. Oh, lebih banyak. Biasanya kalau nyeme bayam, itu tinggal ujung jari kita ditaruh dikasih air, ditempelkan. Nah, nanti yang nempel itu ditaruh situ sekali. Oh gitu. Karena biasanya jarang yang tumbuh apa gimana Pak? Kok lebih banyak kenapa? Karena kalau bayam itu kan nggak ada anaknya. Oh iya. Nggak ada anaknya, jadi cukup sekitar kalau dihitung ya sekitar 10 sampai 15 bijian. Oh gitu. Iya. Itu pun kadang ya ada yang nggak numbuh. Oh.
Jadi dari tadi penyemaian kita udah nanya penyemaian kalau kangkung cukup semalam ya. Nanti ketika bijinya udah pecah dipindah ke sini. Kalau sawi pecahnya bisa sampai 2 atau 3 hari. Ya. Nah, dan pemindahannya juga beda. Lah ini penampakan kangkung yang masih kangkung bayam ya? Bayam yang masih kecil. Ini bayam merah yang masih kecil. Baru seminggu. Sekarang coba kita pindah ke selada. Tadi kan udah ada penyemaian selada, cuman kita belum lihat selada. Nah, ini selada. Silakan siapa yang mau panen. Masih kecil. Ini selada, bentar nggak fokus. Nah, ini selada. Ini selada. Juga agak lama, ini sudah 10 harian ini. Oh, selada agak lama 10 hari. Ini kangkung 10 hari. Terus kemarin pas opening, pas pembukaan video kan saya bilang mencukupi nutrisi air. Kan ini nggak pakai tanah sama sekali kalau hidroponik Pak ya? Nggak ada pakai tanah sama sekali. Lah airnya ini dikasih apa Pak? Air ini pakai nutrisi namanya Abemik. Nutrisi namanya Abemik. Dan itu organik Pak ya? Iya. Apa kimia? Campuran dari beberapa organik. Organik ya, campuran dari beberapa yang ahli yang ngerti. Nutrisi Abemik. Nah ini langsung dicampurkan ke gentong ini Pak ya? Jadi kalau Abemik itu kan berupa kristal, kayak kristal-kristal itu ada A dan B. Kemudian dicampur air dulu, dicairkan, istilahnya dibikin pekatan. Oh gitu, tapi bentuknya cair? Awalnya seperti kristal, 500 gram. Ya antara itu ya 500. Pokoknya satu bungkus gitu ya? Satu bungkus Abemik itu kalau dicairkan dengan air sampai bisa 10 liter. Dan itu pun nanti nyampur ke airnya cuma dikit? Iya, 10 liter A, 10 liter B. Nah kemudian kita nyampur ke air tandon ini. Ini sesuai dengan kebutuhan. Kita ukur pakai ukuran pH. Ketika airnya sudah air baku biasanya, air baku sekitar 200 atau 100 ppm, baru kita tambahin dengan nutrisi Abemik itu. Oh, nah ini namanya apa tadi Pak? Oh TDS meter. TDS meter. Ini untuk mengukur ppm air. Mengukur ppm air. Oh ppm ya. Coba Pak, tandanya ngukur itu gimana? Ngukurnya apa langsung dari gentong apa bisa lewat pipa-pipa ini Pak? Bisa lewat pipa sini. Lewat pipa aja ya, lebih enak ya daripada harus ngerogoh. Airnya agak banyak. Airnya agak banyak di ini Pak kayaknya, di paralon yang kecil ini. Ya, banyak nggak? Oh ini agak banyak ini. Ini ppm-nya sekitar 663. Kalau itu untuk kangkung mah udah Untuk kangkung 663 itu udah normal ya? Iya. Sama nggak sawi dan lain-lain? Kalau sawi kalau udah usianya 2 minggu ke atas ya sekitar 1000 harusnya. Oh, tapi kan ini airnya campur Pak? Karena airnya campur ya untuk sementara masih ngikutin ini. Oh, masih ngikutin kangkung gitu ya? Bisa. Ini berarti nutrisinya ngasihnya pas gitu ya kira-kira ya? Pokoknya setelah kita ukur tandonnya, kalau memang perlu air ditambahin air. Nah, terus kita ukur kira-kira sekitar 600 sampai 1000 ya cukup itu. Oh iya. Misalkan kurang dari situ ya kita tambah nutrisi tadi. Kalau kita isinya ngasih nambahnya sedikit-sedikit, mungkin setengah gelas aqua kecil itu. Oh, nanti diukur lagi. Nanti kalau kelebihan berarti harus ditambahi air. Iya. Kalau kelebihan, misalkan ini sampai 1200 lebih, nah, ini kurang baik nanti jadinya, apalagi sekarang musimnya panas, ini bisa menjadikan kuning, terbakar ya kuning. Terbakar. Berarti mudorot atau bahayanya kalau terlalu sedikit nutrisi, tumbuhan akan kurus, tumbuhannya kurang. Kalau kebanyakan nutrisi, menguning. Kecil tapi menguning gitu ya. Kalau kebanyakan nutrisi? Kalau musim panas begini, itu bisa kebakar istilahnya. Oh, bisa kebakar. Ya, berarti ya kuning. Harus pas. Nah, mumpung inget ini kan dapat tali asih ya atau bantuan dari pemerintah Pak ya? Iya, dari Basnas. Dari Basnas. Badan Zakat Nasional. Lah ini sebenarnya bantuan untuk DKM masjid ya? Iya. Untuk masjid, tapi ya karena masjid juga gandeng dengan pondok, sekalian ini yang ngeramut juga Bapak Ratno dengan anak-anak pondok.
Nah ini barangkali yang penasaran untuk rangkaian baja rumah-rumahannya dulu ya. Ini pakai baja ringan. Ini istilahnya greenhouse. Oh green apa? Greenhouse. Greenhouse rumah hijau ya. Nah ini pakai baja ringan. Dan ini pakai apa ya namanya jaring-jaring itu ya? Paranet. Paranet ini tujuannya supaya hama nggak masuk, supaya hama nggak masuk. Terus ini atapnya dari plastik UV. Wah, UV biar terhindar dari UV violet. Jadi transparan agar cahaya matahari. Nah berarti ini ciwi-ciwi kalau mau berjemur di sini kalian nggak akan gosong dan tidak perlu pakai sunscreen. Waduh. Ini totalnya berapa Pak? Kalau diperkirakan bikin rumah-rumahan dan sekalian paralonnya ya ini ya? Iya komplit. Komplit. Ini kalau yang di sini ini diberi tipe D. Tipe D itu tipe yang paling besar ukuran. Oh paling besar. Total semuanya komplit, paralon, pompa itu sekitar 13 sampai 15 jutaan. 13 sampai 15 juta. Jadi ini tadi belum diterangkan ya, ada pompa di dalamnya, ada pompa semacam pompa akuarium Pak ya? Iya. Ya, seperti pompa akuarium. Jadi ini fungsinya untuk mengalirkan air-air ke pipa-pipa Pak ya? Dari tandon ini ke pipa, kemudian balik lagi ke tandon. Dari tandon ini ke pipa lewat pokoknya pipa ruwet lah itu. Nah terus nanti balik lagi ke pipa. Nah ini salah satu penampakan. Nah ini air, ini airnya agak kurang lancar. Ini ada air-airnya. Ini yang lancar. Wah ini kelihatan ini lancar ini. Nah itu lancar itu airnya ini. Oh iya tadi kalau bibit itu ada di tempat-tempat tanaman itu Pak ya. Dan harganya insya Allah nggak mahal-mahal banget kalau bibit ya. Kalau sekarang mah belanja gampang, misalkan perlu apa-apa di online gitu ya. Bibit online juga ada. Jadi ini untuk apalagi lokasi seperti Jakarta yang kayaknya nanam-nanam kayak gini itu nggak bagus, hidroponik ini sangat membantu sekali ya. Dan kalau kita lihat manfaat rumah-rumahan ini sangat terlihat. Kita menyaksikan di kangkung sama sekali nggak terlihat ada hama, kutu, kupu dan lain-lain ya. Dan di sawi juga seperti itu. Nah ini mungkin segitu saja ya. Segitu saja pembagian pengalaman dari kita. Bukan kita ya, dari Pak Ratno. Karena saya cuma nyuting-nyuting doang, pencitraan. Jadi cuma segitu, barangkali nanti ada yang belum jelas bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Nanti insya Allah akan dibahas selanjutnya. Lah ada juga pakai metode aquaponik Pak ya. Itu kayaknya yang lebih mudah ya. Yang pakai lele itu nanti kapan-kapan lah, insya Allah kalau longgar kita syuting lagi sama Pak Ratno belajar aquaponik, dan itu lebih simpel daripada hidroponik ya. Kalau yang lebih simpel lagi sistem wick itu apa Pak? Wick itu cuma pakai media air, pakai bak, pakai air, tidak pakai pompa. Oh, seperti itu aja. Cuman air dengan ya nantilah kita belajar. Dikasih nutrisi, air kasih nutrisi. Nanti kalau Pak Ratno longgar kita belajar wick atau aquaponik yang lebih simpel daripada hidroponik. Kayaknya kita kalau mau bikin kayak gini kan ribet banget. Nanti kalau aquaponik atau wick itu nanti kita pelajari di video selanjutnya insya Allah. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga Allah paling lancar barokah. Assalamualaikum.